Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang stay, yang udah subscribe, like, dan komen channel YouTube gue. Termasuk lu, gue juga terima kasih banget udah mengawal video gue sebelumnya ya, dari dislike fans Real Madrid. Semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka, selamat menunaikan ibadah taraweh, dan sehat-sehat buat kita semua. Langsung aja di video kali ini, banyak yang DM, banyak yang nanyain, banyak yang request, "Bang, bahas European Super League dong bang, versi lu." Nah ya, langsung aja gue buka dari statement awal gua ya. Mudah-mudahan lu dengerin sampai habis, jadi biar nggak ada kesalahpahaman. Langsung kita bahas European Super League. Dan menurut gua setuju dengan adanya European Super League. Nah, gua setuju dengan adanya European Super League. Jadi lu dengerin dulu argumen gue sampai habis, lu dengerin dulu penjelasan gue sampai akhir. Ya, jadi nggak apa-apa nih sekali-kali kita ada perbedaan pendapat, kita ada perbedaan persepsi ya, tapi kita dengerin dulu pembahasan sampai habis. Mungkin lu udah mendengarkan ya beberapa pembahasan dari pandit, dari kreator konten YouTube sepak bola lainnya. Jadi gue nggak terlalu menjelaskan detail rincian-rincian keuntungan, kerugian, rincian-rincian masalah-masalah konflik yang terlalu dalam. Tapi sekali lagi gue setuju dengan European Super League. Oke, sebelum argumen gue mau kita berandai-andai dulu ya. Anggaplah Super League, European Super League itu jadi ya. Karena sekarang kayaknya nggak bakal jadi. Udah beberapa tim ya, udah banyak yang udah keluar, yang udah mental, tinggal yang batu-batu doang yang masih stay di situ. Anggaplah ya, European Super League jadi 12 klub yang akan main. Di situ ada Arsenal dan Spurs ya. Kayaknya kita udah tahu siapa yang jadi juru kunci ya. Kenapa harus ada Arsenal dan Spurs? Ya. Maksudnya apa nih? European Super League itu kalau ada Tottenham dan Arsenal, itu pemain lain maksudnya disuruh istirahat ya. Jadi kalau misalkan Madrid lawan Barcelona ya, Madrid lawan Juventus, Barcelona lawan Juventus, kalau minggu depannya lawan Arsenal, itu jadi kesempatan buat cadangin pemainnya gitu. Karena ngapain sih ada Arsenal? Gue suka mikir kayak kalau ada Arsenal dan Spurs itu harusnya nggak European Super League, jadi liga aja udah, nggak pakai Eropa, nggak pakai Super. Kenapa ada Arsenal? Kenapa ada Arsenal di situ? Gue lebih curiga jangan-jangan nih ada orang-orang. Gue nganggap kayak lagi ada tongkrongan nih, ada senior-senior yang kredibel, ada senior-senior yang kompeten, lagi mau bikin project dengan orang-orang, dengan IO ya, dengan IO yang udah ternama gitu kan, lagi nongkrong. Juventus ngomong, Barcelona, Madrid ngomong, kita lagi ada project nih ya, gimana kalau misalkan kita bikin European Super League diisi dengan tim-tim yang bagus. Arsenal jadi junior di bawah, kayak diajak dong gue dong, ada cuannya kan nih, ada cuannya. Ya oke, sepakat. Ada Arsenal nih nongkrong. Ya udah deh, terpaksa aja. Arsenal, lu mau ikut gak? Ya udah ikut dah. Nah, kira-kira kayak gitu kali. Kenapa sih ada Arsenal di situ? Terus menurut gue juga ya, ini jangan-jangan European Super League ini pialanya sudah bergulir ya. Juaranya itu ditentukan ya, siapa klub yang paling lama keluar dari situ. Jadi yang udah keluar duluan itu nggak juara. Ternyata yang stay agak lama di situ yang juara. Jadi seru lah ya 3 hari belakangan tentang dunia sepak bola ya. Kalau misalkan European Super League terjadi, dia nggak boleh pemainnya perkuat timnas, dia nggak boleh pemainnya ikut UCL. Bisa jadi UCL tahun 2024 itu yang ketemu Eibar lawan Sassuolo. Waduh ya. Karena klub-klub papan atas sudah nggak ada, takutnya UCL nanti yang main Bate, finalnya lawan Spal. Waduh, padahal seru kan kalau gitu. Langsung aja ya, gua setuju dengan adanya European Super League. Nah, tadinya ya gue masih mengira kalau misalkan ini kayak cuma sekedar gerakan ya. Banyak yang disayangkan dengan fenomena ini terjadi. Gue mengira ini tuh gerakan buat menggertak arogansi FIFA, yang dimana kayak cuma segitu-gitu aja, malah memforsir pemain-pemain ya, tapi masih tetap ada korupsi di dalamnya. Sangat disayangkan kalau misalkan ini gerakan buat ngegeretak FIFA dan UEFA. Kenapa jadinya cuma 2 atau 3 hari doang? Karena itu gue yakin FIFA dan UEFA panik ya. Dia tuh udah sempet kayak aduh getar-getir nih, semua rating, klub-klub yang ada rating main di European Super League. Kita harus ngasih selling point. Padahal dia udah ngasih selling point. Ya udah, nanti lu kalau main di Liga Champion lu akan
dapat ini, lu dapat keuntungan ini. Nah, itu harusnya yang ditahan-tahan, ditarik ulur tuh. Padahal si FIFA udah getar-getir tuh. Dan yang sangat disayangkan lagi, FIFA ini tangkas banget dalam menghadapi perihal European Super League ya. Padahal di saat rasis, kenapa nggak ada kasus rasis, kenapa FIFA nggak setangkas itu menanganinya? Itu kalau gerakan-gerakan yang harus disayangkan. Dan gue setuju kenapa European Super League ada. Hidup itu menurut gue masalah menerima perubahan. Kita nggak bakal bisa ngelawan sistem, kita nggak bakal bisa idealis, bener-bener idealis. Kita nggak bisa ngelawan perubahan kehidupan. Tugas kita nanti ya, pada saatnya nih beberapa tahun ke depan, tugas kita adalah menyelamatkan diri masing-masing. Kenapa gue setuju ya? Karena menurut gue, kalau klub yang udah bergeser ke European Super League, itu klub yang mau meninggalkan ekonomi yang lama demi ekonomi yang baru. Karena kan orang-orang elit itu bilang, iya kita akan ngasih keuntungan sekian dari hak siar, dari hadiah, dari bahkan lu bisa dapat duit lebih banyak dari pemenang Liga Champions kalau ikut doang. Itu dia. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau misalkan nih klub-klub kesayangan kita pada ninggalin yang lama, akhirnya gabung ke European League, mereka selamat. Mereka bisa hidup dengan jangka panjang. Bahkan sampai pemain lapis kedua, lapis ketiga, kalau digaji bisa dilipat-lipat lagi, berkali-kali lipat, yaitu dengan senang hati pasti dia menerima. Kan? Itu kalau kita mikirin individual, kita bisa mikirin tentang kehidupan selanjutnya. Bahkan Suarez pernah bilang, sepak bola itu udah kayak kehidupan nyata. Kadang untuk menang kita harus melakukan hal jahat. Nah, kalau misalkan sepak bola benar-benar ditarik ya ke kehidupan, karena kan banyak juga kayak filosofi sepak bola tentang kehidupan, bisa ditarik kehidupan. Ini kita tarik juga tentang kehidupan nyata ke sepak bola. Kalau misalkan tentang menyelamatkan diri, itu memang udah paling benar gabung ke European Super League. Tapi masalahnya, orang-orang di sini yang udah lama itu protes. Gimana nih lu merusak tatanan football club dong nih. Lu merusak chemistry, lu merusak semua tatanan yang dibangun oleh klub dan fans dong. Nggak terima kayak begini. Ada lagi yang bilang sepak bola nggak cuma tentang duit. Itu lumayan gampang bantahnya. Kalau sepak bola nggak cuma duit ya, itu susah sih. Maksud gue, wasit pun dibayar, pemain dibayar, admin dibayar, lapangan dibayar. Semua sepak bola berkaitan dengan duit. Segala lini pasti ada korupsinya. Segala ada asosiasi, segala ada kepemimpinan, segala ada komunitas-komunitas. Dikit-dikit pasti minimal ada korupsinya. Ya kan, kalau lu bilang sepak bola bukan cuma duit, Neymar nggak bakal pindah dari Santos. Neymar nggak bakal ke Barca, nggak bakal nego-negoan tinggi ke Paris ya. Selain memang buat popularitas dia dan kepuasan dia, ya karena duit, ya kan? Kalau sepak bola bukan karena duit, Neymar lu main di di Paris Saint-Germain sekian gajinya, main di Santos pasti sekian, lebih rendah ya. Lu idealis dong main di Santos. Sebagai orang yang waras ya, Neymar pasti main di Paris. Kalau sepak bola bukan tentang duit, nggak bakal ada Neymar yang pindah dari Santos, nggak bakal ada si Mbappe pindah dari Monaco, nggak bakal ada ya orang-orang yang pindah demi dapat gaji yang tinggi. Itu standar ganda banget, sepak bola bukan tentang duit. Terus juga masalah selain sepak bola tentang duit ya, ini menyelamatkan diri sendiri. Kalau misalkan Barcelona itu slogannya adalah Més que un club, lebih dari sebuah klub, gue mau nanya sama lu, gimana ketika keluarga kita lagi butuh uang, keluarga kita lagi butuh ekonomi yang sangat-sangat ya dibutuhkan lah. Ada orang yang mau menaungi, ada orang yang mau ngasih ya. Lu bisa, lu nerima kemana nih? Lu menganggap Barcelona ninggalin lu ya. Lu menganggap Barcelona ninggalin lu tetap di sini, lu tetap biasa-biasa aja, atau lu lebih milih lu ngikut Barcelona, lu ngikut Madrid, lu ngikut Juve, apapun nanti klub yang misalkan seumpama ikut Super League, ya lu gabung, lu tetap dukung. Lu lebih ngerasa keluarga yang mana? Ya kan? Maksud gue gini, kita kadang nggak bisa mengubah sistem. Kita bukan siapa-siapa gitu kan.
Elit-elit itu udah pasti kayak menghitung, udah pasti ya sorry ya, maksudnya lebih pintar dari kita lah. Kenapa dia kaya, kenapa dia bisa jadi elit gitu. Jangankan ini ya, jangankan klub bola, kayak negara pun ya. Negara pun, ini bedanya kemarin fenomena kemarin European Super League ya. Itu gue nganggap European Super League elit versus rakyat sih gitu kan, yang akhirnya dimenangkan oleh rakyat gitu. Maksud gue nggak urus sepak bola dah, dari sebuah negara aja ya, bukan di sini ya. Negara aja kadang kayak elitnya ini nggak bisa dilawan. Kemauan elit, kemauan investor itu nggak bisa dilawan. Elit dan investor mau A misalkan ya, ya udah deh. Bedanya kalau di negara, ketika elit mau A ya, langsung disetujuin, langsung tanpa kesepakatan rakyat bawah. Itu yang backup banyak, yang nutup banyak, yang melindungi banyak. Ada isu lain yang harus disebar. Jadi nggak ada kesempatan buat rakyat protes, nggak ada kesempatan buat rakyat sharing. Jadi langsung gas kemauan elit gitu. Nah, rakyat terbiasa di situ. Rakyat terbiasa kayak, anjing gue protes buat apa gunanya? Ya toh bakal seperti itu juga. Toh kita nggak bakal bisa ngelawan uang. Toh kita nggak bakal bisa ngelawan elit-elit gitu-gitu. Ini di luar ya. Sama, tapi bedanya dengan bola ya, bola sekarang masih solid. Bola masalah budaya, bola masalah tradisi. Jadi untuk saat ini seperti itu belum. Seperti kayak mungkin gini, European Super League itu bisa disetujui apabila nanti akan ada momentum lagi ketika sepak bola udah mulai kolaps, udah mulai bangkrut, udah mulai apa, muncullah seperti European Super League. Dan pada akhirnya nanti ya, klub-klub pada pindah buat menyelamatkan diri sendiri. Karena menurut gue hidup itu buat menyelamatkan diri sendiri sih. Hidup bisa buat menangin diri sendiri. Minimal kita harus menang dulu sebelum teman-teman kita menang. Minimal kita selamat dulu sebelum teman-teman kita selamat ya. Lu selamatin diri lu sendiri. Kadang ada yang bilang European Super League itu egois. Ya kan, arogansi, bentuk ketidaksopanan, bentuk tidak merakyat. Ya gimana gitu kan. Kalau misalkan ke situ aman, itu udah hidup yang paling bener. Anggaplah gini, Fabregas dia pengen Liga Champion. Apakah Fabregas harus tetap di Arsenal? Thierry Henry ingin Liga Champion. Ya, untuk sesuatu hal yang ingin direbut, untuk sesuatu hal yang menguntungkan dia, untuk sesuatu hal yang bikin diri dia bagus, apakah itu tetap di Arsenal? Dia pasti pindah ke Barcelona, dia pindah ke klub yang akhirnya bisa memenangkan apa yang dia inginkan. Walaupun ada cibiran, walaupun ada ya omongan-omongan gak enak lah, tapi pada akhirnya dia dapat apa yang diinginkan. Itu adalah teknik menyelamatkan diri, itu adalah teknik memuaskan diri. Ada yang bilang ini adalah gerakan egois. Ya egois ya bukan cuma ego, bukan cuma arogan, tapi egoisnya itu buat nyemangatin, buat memuaskan diri sendiri, memuaskan hasrat diri sendiri. Itu yang sepertinya saat ini pecinta football terlalu kuat gitu kan. Maksud gua, ya pecinta football terlalu kuat lah. Karena banyak opini, banyak standar ganda yang dilakukan, yang bertebaran gitu kan ketika itu. Karena dunia tuh pasti berubah menurut gua. Setiap tahun pasti ada perubahan. Jangan European Super League, Liga Champion pun. Liga Champion itu awal mula kan nggak langsung seperti sekarang formatnya. Awal mula banyak dulu klub yang dihitung. Wah, terlalu banyak. Wah, pemain capek nih, ya kan? Ya udah 32 dihitung. Wah, terlalu capek nih. Ya udah ambil juara-juaranya aja. Juara Liga Inggris, Liga ini satu-satu doang. Jadi Liga Champion. Wah, itu terlalu cepat. Ada lagi diubah lagi sampai formatnya seperti sekarang, 4 klub yang peringkat 4 harus kualifikasi dulu, peringkat 3 juga harus kualifikasi. Jadi tetap bisa masuk, ada tim sekian. Tetap berubah. Intinya berubah. Masa kita nggak bisa menerima perubahan? Misalkan gini, kita bingung, kita sedih kalau misalkan kita digusur. Ya kan, wah, digusur itu sedihnya udah nggak ketulungan, sedih banget. Semua kenangan, semua tatanan yang udah dibangun, semua sejarah dari kecil ya, jangan digusur deh. Di rumah kita aja ada lapangan bolanya itu dijadiin rumah, sedihnya nggak ketolong. Tapi lama-kelamaan kita bakal mikir, ya kita dapat CSR mungkin dari yang bangun rumah, ya kita dapat keuntungan, ya kita selamat, dan kita nggak bisa ngelawan ini itu. Ya udah, kayaknya kita nggak bisa ngelawan apa yang kita lawan. Ya udah dah, cara terbaiknya adalah mengamini
gitu. Sekarang yang gue pertanyakan adalah, kalau misalkan lu ngerasa lu ada di klub tersebut, ya, karena kan yang Berkam bilang, lu cinta sama sepak bola, lu yakinin cinta bukan gara-gara sejarah, bukan gara-gara trofi, bukan gara-gara pemain, tapi lu ngerasa ada di klub tersebut, ya. Lu bayangin keluarga lu ada di dalam Barcelona, lu ada di dalam Madrid, lu ada di dalam Manchester United, ya. Itu lagi butuh duit, misalkan keekonomiannya lagi kurang, lu ada di dalam situ. Ada orang yang mau mendanai, ada orang yang pengen lebih up lagi dari ekonomi sebelumnya, ya. Lu lebih milih lu ngerasa ditinggalin atau lu pengen ikut terus sukses bareng-bareng? Itu sih pertanyaan gue sih. Nah, jadi sebenarnya opini gue adalah, ya, gue setuju adanya European Super League, tapi nggak sekarang, ya. Tapi nggak sekarang, karena kabarnya ini akan ada format baru Liga Champions, ya, format baru yang gua pun belum tahu formatnya seperti apa. Dibangunlah European Super League, ya, dibikin head ke situ, dibikin spotlight. European Super League mau rusak citra sepak bola, European Super League merusak tatanan sepak bola, sehingga nanti ketika Super League nggak jadi, keputusan yang ini nih, yang kita nggak tahu apa Liga Champions seperti apa, akan dibuat yang baru. Akhirnya orang lebih milih nih, kayak, aduh, daripada European Super League mendingan Liga Champions deh, walaupun formatnya diganti, yang penting nggak rusak tatanan negara. Padahal ada kepentingan lain, takutnya kayak gitu. Ya, jadi gua sebenarnya setuju sama European Super League, ya, tapi nggak sekarang, mungkin nanti. Ini sekarang nih udah terlalu kuat banget nih rakyat sepak bola, pecinta football club, ya, maksudnya netizen sepak bola. Bahkan gue untuk saat ini dengan kondisi yang sekarang, gue yang nggak setuju dengan adanya European Super League. Tapi ketika nanti ada lagi, itu bakal ada lagi feeling gue, dan itu gue setuju banget. Cara itu yang akan mengamankan para pemain bola, para klub sepak bola, gitulah. Maksud gua, lu mau jadi legend gitu, kayak, padahal kan katanya kalau main di European Super League lu nggak boleh main di timnas. Jadi, ya kenapa kalau nggak boleh main di timnas? Lu jadi legend, jadi Götze yang golin di menit-menit akhir. Jadi apa Götze sekarang? Diapain di Jerman? Lu mau jadi Henry, legend di Arsenal, ya, idealis di Arsenal, dikasih patung buat apa? Patung Henry. Nah, buat anak-anaknya nih jalan, ini patung bapak gini. Lu ngeliat patung, lu nggak kaya, lu nggak bakal makan ngeliat patung doang begini. Iya, patung papa, bagus ya papa dulu ya di Arsenal ya. Iya, tapi lapar pak, enggak. Makanya Henry bagus. Dia ngambil lisensi pelatih, dia ngelatih klub bola, ya. Intinya Henry bisa menyelamatkan diri. Intinya itu. Sekarang kita hidup, ya, kita nggak bisa ngelawan sistem, kita nggak bisa ngelawan perubahan, karena akan terus ada yang namanya perubahan sistem kita, ada yang namanya elit di atas, ada yang ngatur ini dunia ini, itu nggak bisa kita lawan. Cara terbaik, ya, kita menghadapi kehidupan adalah menyelamatkan diri sendiri. Oke? Sekiranya gitu aja dari gua, Afif Safi. Sampai ketemu lagi di konten Pakar Bola selanjutnya, di Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Terima kasih.